warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Hari ini Kamis 6 Oktober 2022. Jawa Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, tentunya dengan berbagai informasi seputar Jawa Barat. Di antaranya, Pangdam 3 Siliwangi pimpin upacara HUT TNI. Ruang kelas rusak, siswa di Kabupaten Tasik belajar di tenda. Harga kedelai naik, para pedagang tahu dan tempe mulai mengeluh. Selain berita utama tadi, kami juga telah siapkan informasi lainnya di seputaran daerah di Jawa Barat. Tentunya bersama saya, Fauzia Sahrullah, dan inilah Jawa Barat hari ini selengkapnya. Baik saudara, kita awal informasi utama dari kota Cimahi. Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Kunto Arif Wibowo pimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia ke-77 di lapangan Brigif 15 Kujang, kota Cimahi. Kegiatan upacara peringatan HUT ke-77 TNI di lapangan Brigif 15 Kujang Cimahi ini diawali dengan prosesi penyerahan gobang perjuangan raksasa berukuran 7 meter hasil karya seniman Karawang kepada Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Kunto Arif Wibowo. Kemudian kegiatan dilanjutkan upacara yang diikuti oleh 3 matra, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. HUT ke-77 TNI kali ini mengambil tema TNI adalah kita. Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Kunto Arif Wibowo menyampaikan, berdasarkan hasil dari beberapa lembaga survei, TNI mendapatkan kepercayaan tertinggi dari masyarakat. Di antaranya lembaga survei IP sebesar 93%, LSI 93%, demikian juga dari lembaga survei CSIS. Dukungan dan kepuasan kinerja TNI terhadap demokrasi sebesar 93,5%. Bisa saya sampaikan atas nama warga TNI khususnya di wilayah Pangdam 3, Jawa Barat, Serang, Banten, sesuai dengan pesan tadi yang disampaikan oleh Amanat, untuk mencapai suatu kepercayaan itu adalah suatu proses yang panjang. Jadi harapannya tentunya menjaga nilai publik ini menjadi suatu motivasi buat kita semua tentunya. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 TNI ini ditutup dengan defile pasukan dari 3 matra Tentara Nasional Indonesia. Demikian dilaporkan Doni TVRI Jawa Barat. Keluarga Rodini dan Dede Daryani di Desa Cangkorah Batu Jajar tepat pada HUT TNI ke-77 wajahnya begitu ceria saat menerima kunci rumah usai direnovasi hingga layak huni dari program Rutilahu Pusdikpasus Kopassus Batu Jajar. Berkiprah mewujudkan TNI menjadi solusi di tengah-tengah kesulitan masyarakat, tengah menjadi fokus program Pusdikpasus Kopassus Batu Jajar sehingga dapat lebih memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Wujudnya dalam rangkaian memperingati Hari Ulang Tahun TNI ke-77, Pusdikpasus Kopassus Batu Jajar melaksanakan bakti sosial berupa bedah rumah atau renovasi rumah tidak layak huni. 2 rumah di Desa Cangkorah dan Pangauban, Kecamatan Batu Jajar menjadi fokus program Rutilahu Pusdikpasus Kopassus Batu Jajar. Salah satu keluarga yang mendapat program Rutilahu ini yakni Rodini, warga Cangkorah. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Pak atas bantuan dari Bapak Komandan Kopassus Batu Jajar dan dibantu oleh Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Rami, Bapak Kepala Desa dan ke Bapak Ketua RW, Ketua RT, semuanya yang hadir ke tempat ini saya mengucapkan terima kasih. Komandan Pusdikpasus Kopassus Batu Jajar, Brigjen TNI Agus Sasmita SIP menyatakan, program Rutilahu merupakan bagian kiprah TNI berkontribusi bagi negara mencari solusi mengatasi kondisi kesulitan masyarakat. Karena TNI lahir dari rakyat, makanya kita tidak boleh terpisahkan. Kita TNI harus
dapat menjadi solusi di tengah-tengah kesulitan rakyat. Bersamaan penyerahan kunci rumah hasil program Rutilahu yang bertepatan dengan hari ulang tahun TNI ke-77 juga diserahkan paket sembako kepada warga tidak mampu. Sebagai pembinaan teritorial guna memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat, kegiatan aksi sosial termasuk program Rutilahu akan terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang. Demikian dilaporkan Komarudin ADED TVRI Jawa Barat. Dalam rangka hari jadi TNI ke-77 tahun yang jatuh pada tanggal 5 Oktober 2022, berbagai kegiatan dilaksanakan oleh unsur TNI di daerah. Kodim 0605 Subang, Jawa Barat mencetuskan kegiatan yang berbeda dalam memperingati hari ulang tahun ke-77 TNI, yaitu kegiatan mengunjungi rumah para veteran dan pejuang kemerdekaan di Kabupaten Subang. Kegiatan itu merupakan untuk menghormati para pejuang veteran yang pernah ikut memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Dandim Subang, Letkol Infanteri Bambang Raditya, kunjungan TNI Kodim 0605 Subang ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus meminta arahan masukan untuk TNI saat ini agar bisa melanjutkan perjuangan membangun bangsa dan negara dalam memperingati hari ulang tahun ke-77 TNI Kodim 0605 Subang, Jawa Barat. Ya, kita memang sering melakukan ini, tidak hanya pada saat momen ulang tahun TNI, tapi kita dalam waktu-waktu tertentu memang kita undang untuk kita dengarkan diskusi. Apabila kita bisa berikan bantuan, apabila ada kelebihan rezeki pasti kita perhatikan. Dalam rangka hari jadi TNI ke-77 tahun yang jatuh pada tanggal 5 Oktober 2022, Batalion Kesehatan 01 Kostrat menggelar bakti sosial dengan pengobatan gratis untuk warga di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Sedikitnya 200 warga Desa Cimandala, Sukaraja, Kabupaten Bogor hari ini mendapatkan pelayanan pemeriksaan dan pengobatan gratis di kantor Desa Cimandala. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Batalion Kesehatan 01 Yonkes Kostrat sebagai rangkaian hari jadi TNI ke-77 tahun. Hari ini yaitu pada tanggal 5 Oktober 2022 adalah pelaksanaan bakti sosial pengobatan massal di kantor Desa Cimandala yang melibatkan Satuan Yonkes 1 Kostrat. Ini kita melakukan pengobatan massal untuk warga sekitar, Pak. Gitu. Beginilah suasana di kantor Koramil 1320 Pangandaran sejak pagi. Masyarakat, kepolisian, instansi pemerintah, dan pelajar mengunjungi kantor Koramil 1320 Pangandaran. Kedatangan mereka tersebut bertujuan untuk mengucapkan selamat hari ulang tahun TNI yang ke-77 serta memberikan segala dukungan kepada TNI. TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut yang ada di Kabupaten Pangandaran mengucapkan terima kasih kepada warga masyarakat, dinas instansi, serta pelajar atas dukungan yang diberikan kepada TNI dalam mengemban tugas. Jadi kami ucapkan banyak terima kasih kepada khususnya warga masyarakat Pangandaran atas dukungan selama ini kita mengemban tugas yang dibebankan kepada kita, dan kita ucapkan terima kasih atas dukungan rakyat. Para TNI akan jauh lebih hebat atas kepercayaan rakyat kepada kami. TNI jadi lebih profesional atas semua yang rakyat berikan, mampu menjadikan TNI siap untuk mewujudkan negara Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan memiliki kepribadian yang baik. Untuk ke depan, TNI siap mewujudkan negara yang berdaulat, mandiri, dan kepribadian. Demikian dilaporkan Entang Saiful dan Hari, TVRI Jawa Barat. Saudara Jawa Barat, hari ini kita jeda sejenak dengan informasi lain diantaranya. Ruang kelas rusak, siswa SD belajar di tenda. Memeriahkan rangkaian Anugerah Penyiaran ke-15 KPID Jawa Barat 2022, ikuti Pasanggiri Duta Penyiaran Jawa Barat. Hadiah jutaan rupiah menantimu. Gak cuma itu, kamu juga berkesempatan menjadi pembawa acara di puncak Anugerah Penyiaran ke-15 KPID Jawa Barat 2022. Tertarik jadi penyiar kebanggaan Jawa Barat? Info dan pendaftaran hubungi 0812 222 31322. Pramuka, Duta Penyiaran yang kami cari.
Terima kasih banyak saudara, Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini yang dapat Anda akses melalui kanal YouTube kami yaitu TVRI Jawa Barat atau melalui aplikasi TVRI Klik. Kita ke informasi selanjutnya saudara. Ruang kelas sekolah rusak. Siswa sekolah dasar di Kecamatan Bojong Gambir, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat terpaksa belajar di dalam tenda. Selain beralaskan tanah dan becek, saat kondisi hujan tenda darurat juga mengalami kebocoran. Negeri Bojong Kapol di Kecamatan Bojong Gambir, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat terpaksa harus belajar dengan kondisi yang memprihatinkan karena para siswanya harus belajar di dalam tenda. Keputusan pihak sekolah untuk melaksanakan pembelajaran di dalam tenda darurat ini dilakukan dikarenakan di kondisinya ruang kelas yang sudah lapuk. Bahkan ada yang atapnya sudah ambruk sejak di pertengahan tahun 2021 lalu. Selain beralaskan tanah dan becek, saat kondisi hujan tenda darurat juga alami kebocoran sehingga mengganggu konsentrasi anak saat belajar. Dan kondisi belajar seperti ini nyaman nggak? Nggak. Kenyaman ya. Kalau hujan ini gimana? Basah, rujit, Becek? ya becek. Becek kok, Becek. sama kehujanan. Kehujanan. Sungguh tidak nyaman Pak, karena tidak layak juga situasinya dari lahannya atau alasnya, dari sarana prasarana yang lainnya tidak mendukung sekali Pak. Jadi proses mengajar, tata cara mengajarnya juga tidak nyaman Pak. Meski harus belajar dengan fasilitas terbatas, namun tidak menurunkan semangat para siswa untuk tetap belajar. Pihak sekolah berharap pemerintah bisa segera melakukan perbaikan ruangan kelas sekolah agar para siswa bisa lakukan pembelajaran dengan aman dan nyaman. Demikian dilaporkan Yudi Irawan, TVRI Jawa Barat. Longsor ketinggian 10 meter menimpa 2 rumah di kawasan rawan bencana. 2 kepala keluarga diungsikan ke tempat yang lebih aman. Dengan durasi lebih dari 3 jam, hingga 2 rumah di lokasi rawan tertimpa longsor tanah, bagian belakang rumah milik Nana jebol dihantam material tanah yang masuk ke bagian dapur. Selain rumah, beberapa pohon besar tumbang menimpa bangunan. Warga setempat membantu membersihkan pohon yang tumbang. Seluruh barang beserta isinya yang berada di bagian belakang rumah tidak dapat diselamatkan karena kondisi rumah yang rusak parah. Ini ketemu ke tanah, longsor. Longsor, jam berapa? Jam 8. Jam malam. Jam Hujan 8. tuh waktu itu, hujan. Hujan. Hujan gede. Iya. Saat itu ibu lagi di mana? Untung aku lagi di kakak. Lagi di rumah tetangga. Bukan tetangga, Kak. Kakak, Iya, itu di kakak. sebelah. Kasih Pemberdayaan Pembangunan Kecamatan Lemah Sugi, OO Darsono mengatakan akan menindaklanjuti kejadian tersebut ke pemerintah daerah setempat. Mengupayakan ke warga supaya tidak menempati sementara rumah yang tertimpa longsor. Dan alhamdulillah warga yang tertimpa bencana sementara diam di saudara dan anaknya. Beruntungnya saat kejadian pemilik rumah sedang berada di rumah keluarganya dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Demikian dilaporkan Edward Ruspendi, TVRI Jawa Barat. Memasuki musim hujan, petugas dari Balai Besar Wilayah Sungai Citarum menggelar apel siaga bencana. Selain dari BBWS Citarum, apel ini juga diikuti oleh petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Bertempat di gedung unit pengelola prasarana pengendalian banjir Citarum Hulu yang berada di kawasan Bale Endah, ratusan petugas gabungan dari Balai Besar melakukan apel siaga banjir. Apel ini dilakukan karena saat ini sudah memasuki musim hujan, di mana wilayah Kabupaten Bandung di musim hujan sering mengalami banjir. Dengan adanya apel siaga ini, petugas siap menghadapi kondisi banjir, baik penanganan maupun melakukan evakuasi warga. BBWS Citarum sedang menangani permasalahan banjir baik di hulu hingga ke hilir Sungai Citarum. Selain menyiapkan tim yang bersiaga di beberapa titik wilayah rawan banjir, juga menyiapkan perahu yang juga alat berat di sekitaran lokasi rawan banjir. Prasarana kita harus siap. Jadi kita mencek terutama tampungan air. Jadi kolam retensi, kemudian juga tampungan-tampungan air, box bowl juga
situ-situ, bendungan juga, bendungan kita Saguling, ya, Cirata, Jatiluhur, ya. Platwe juga ini harus siap. Selain apel siaga bencana, pihak BBWS juga melakukan upaya lainnya untuk mengatasi permasalahan banjir seperti perbaikan tanggul, danau, hingga kolam retensi. Demikian dilaporkan Rian Agustian, TVRI Jawa Barat. Saudara, kami akan kembali dengan informasi lain di antaranya. Harga kedelai naik, perajin tahu serempak akan naikkan harga. Terima kasih banyak saudara, Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini bersama saya Fauzia Sahrullah. Melambungnya harga kedelai selama 2 pekan membuat sejumlah perajin tahu dan tempe di kota Tasikmalaya kebingungan. Pasalnya tidak seimbangnya biaya produksi dengan hasil jualannya karena harga kedelai terlalu tinggi. Para perajin tahu dan tempe di kota Tasikmalaya sejak 2 pekan yang lalu dikeluhkan akibat kenaikan harga kacang kedelai sebagai bahan baku. Kini harga kacang kedelai berada di kisaran 13.000 per kilogramnya, padahal awalnya hanya 9.800. Sehingga dampaknya para perajin mendapatkan keuntungan tipis karena tidak seimbangnya biaya produksi dan penjualan. Seperti yang dirasakan oleh Yana, salah seorang perajin tahu di wilayah Cikurubuk, Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Sejak kembali naiknya harga kacang kedelai, pendapatannya sangat drastis berkurang. Karena walaupun harga kacang kedelai naik, namun penjualannya tidak dinaikkan karena takut dikomplain oleh para pelanggan. Para pengrajin tahu tempe, para pengrajin tahu dan yang pedagang tahu di pasar Cikurubuk, marilah kita sama-sama perbaiki atau kualitas barangnya, terus naikin harga jualnya gitu, Pak. Tanpa mengubah ukuran itu? Iya, tanpa mengubah ukuran gitu. Para perajin berharap agar pemerintah kembali memberikan subsidi agar harga kedelai di pasaran kembali turun. Demikian dilaporkan Tony Sontani, TVRI Jawa Barat. Dampak kenaikan harga kedelai dikeluhkan sejumlah para pedagang tahu tempe di Kuningan, Jawa Barat. Antisipasi kerugian, pedagang tahu terpaksa memperkecil ukuran serta menaikkan harga jual. Pedagang di Pasar Baru Kuningan, Jawa Barat mengeluhkan harga kacang kedelai yang semakin mahal. Kenaikan harga kedelai membuat para pedagang tahu tempe harus memutar otak agar tidak merugi. Seperti pedagang tahu terpaksa memperkecil ukuran tahunya dan menaikkan harga jual tahu. Rata-rata harga tahu naik Rp50-100 per satuannya. Biasanya yang dijual Rp200 kini naik menjadi Rp250 dan dari Rp700 menjadi Rp800 per bijinya. Tidak hanya itu, naiknya harga kedelai membuat omsetnya menurun drastis. Produsen pun mengurangi produksinya yang biasa 80 kilo kini hanya 60 kilo saja per harinya. Omset menurun, tahu diperkecil, pelanggan banyak yang ngeluh. Soalnya harga udah mulai minim, tapi tetap kepengennya yang besar-besar sementara. Para pedagang berharap kepada pemerintah agar turun tangan dengan naiknya harga kedelai agar kembali normal. Harga kedelai kini tembus Rp13.000 per kilogramnya. Demikian dilaporkan Muhammad Samsudin, TVRI Jawa Barat. Informasi lain akan kami sampaikan usai jeda di antaranya. Koalisasi Indonesia Bersatu mengedepankan politik gagasan. Saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Pakar politik dari Universitas Padjadjaran, Firman Manan, menyebut upaya Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB mengedepankan ide dan gagasan di tengah permasalahan narasi politik patut diapresiasi. Upaya Koalisi Indonesia Bersatu KIB mengedepankan ide dan gagasan policy seeking di tengah permasalahan narasi politik superficial yang hanya memunculkan ketokohan di publik patut diapresiasi. Hal itu disampaikan pengamat politik Universitas Padjadjaran Unpad, Firman Manan, dalam agenda diskusi Galang Aspirasi Politik Gaspol yang digelar PWI Jabar Pokja Gedung Sate di Bandung.
Menurutnya, koalisi yang dibangun sejak awal ini menarik karena memunculkan politik yang lebih substansial, seperti memunculkan ide dan gagasan di awal sehingga mempermudah pemilih untuk membayangkan koalisi pemerintahan ke depannya akan seperti apa. Firman menilai KIB akan memiliki dua produk. Pertama, manifesto politik atau visi misi yang ditawarkan KIB. Kedua, soal capres-cawapres yang saat ini masih disimpan oleh KIB. Koalisi itu cenderung fokus pada figur. Nah, kan tetapi yang dilakukan KIB hari ini kan di awal itu bicara lebih kepada agenda kebijakan yang akan ditawarkan kepada publik. Nah, jadi saya pikir itu bisa menjadi keunggulan sebetulnya. Soal capres-cawapres juga penting karena berhadapan dengan tradisi kebiasaan yang sudah berlangsung lama. Jadi pada akhirnya, publik tetap akan melihat siapa kandidatnya dan sejauh mana kompetitifnya. Demikian dilaporkan kontributor TVRI Jawa Barat, Abi Aditya melaporkan. Pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru tahun 2022-2023 diadakan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP Unpas Bandung. Sebanyak 387 calon mahasiswa FKIP Unpas Bandung mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru PKKMB FKIP Unpas Bandung 2022-2023. Dekan FKIP Unpas Bandung, Uus Toharudin, saat membuka kegiatan PKKMB FKIP Unpas mengatakan, beragam materi yang berkaitan dengan pembentukan mental dan akhlak, serta peningkatan ilmu pengetahuan akan diberikan kepada calon mahasiswa FKIP dalam upaya menghasilkan lulusan yang kompeten dan profesional. Mereka diharapkan bertambah ilmu yang bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk masyarakat, khususnya di dalam dunia pendidikan. Nah, kalau itu sudah menjadi satu hal yang merupakan titik tuju mereka, rasanya kita tidak risau ya bahwa alumni-alumni FKIP Unpas itu sesuai dengan visi yang telah digariskan. Selain profesional, penuh dengan kompetensi, mereka juga nyunda dan islami begitu. Nah, itu yang kami harapkan di dalam kegiatan PKKMB ini. Sementara itu, menurut Wakil Dekan FKIP Unpas selaku Ketua Pelaksana Dindin MZM, kegiatan PKKMB FKIP Unpas Bandung 2022 ini mengusung tema aktualisasi mahasiswa FKIP Unpas, terciptanya regenerasi pendidikan yang profesional dan berkarakter. Dengan mengusung tema bagaimana aktualisasi mahasiswa FKIP Unpas demi terciptanya sebuah regenerasi yang memiliki keunggulan dalam pendidikan yang profesional dan berkarakter. Dengan mengusung tema tersebut, diharapkan camaba atau calon mahasiswa baru tahun 2022 ini berdaya guna bagi masyarakat dengan memiliki akhlakul karimah. Kegiatan PKKMB FKIP Unpas Bandung 2022 ini berlangsung selama 2 hari. Suhermai dan Arya, TVRI Jawa Barat. SMA Negeri 23 Bandung menggelar kegiatan Saksarata 2022 dengan tema Ngeraksa Budaya Sunda Mengkuhkan Profil Pelajar Pancasila. Bertempat di lapangan upacara, siswa-siswi SMA Negeri 23 Bandung menampilkan hasil proyek dengan mengangkat tema kearifan lokal. Dalam kegiatan Saksarata 2022 yang bertemakan Ngeraksa Budaya Sunda Mengkuhkan Profil Pelajar Pancasila. Hasil proyek yang ditampilkan para siswa diantaranya tentang kuliner budaya, kaulinan Sunda, serta tentang adat istiadat, termasuk budaya yang lainnya. Menurut Kepala Sekolah SMA Negeri 23 Bandung Solihin, kegiatan ini merupakan implementasi dari 3 program pemerintah, yaitu Profil Pelajar Pancasila, Jabar Masagi, serta Gerakan 7 Harkat atau 7 hari berkarakter dengan tema tentang kearifan lokal. Kegiatan hari ini adalah merupakan implementasi dari 3 program pemerintah. Yang pertama adalah tentang kegiatan Profil Pelajar Pancasila, yang kedua adalah implementasi Jabar Masagi, dan yang ketiga adalah kegiatan dari 7 harkat ACD 7 Distrik Jawa Barat. Saya apresiasi sekali ya kegiatan proyek Profil Pelajar Pancasila khas Jabar Masagi, karena ini mengangkat kearifan lokal ya, Jabar, khususnya dari SMA 23 Bandung mengangkat nilai kearifan lokal di budaya
Kegiatan ini mengangkat kearifan lokal di mana para siswa dapat berpikir kritis. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan para siswa dapat mencintai budaya serta dapat melestarikan budaya Sunda. Demikian dilaporkan Agung, TVRI Jawa Barat. Informasi lain akan kami sampaikan usai jeda, di antaranya Bobotoh berharap insiden di Kanjuruhan jadi momentum perdamaian. Terima kasih banyak saudara, kita lanjutkan Jawa Barat hari ini. Kelompok supporter tim Persib Bandung atau yang dikenal dengan sebutan Bobotoh berharap insiden tragis di Stadion Kanjuruhan Malang sebagai momentum perdamaian supporter di Indonesia. Dunia sepak bola tanah air masih dirundung duka setelah tragedi di Kanjuruhan Malang menewaskan 125 orang pendukung Arema FC dan aparat kepolisian. Empati atas peristiwa memilukan tersebut pun datang dari berbagai pihak, tak terkecuali dari kelompok supporter sepak bola di kota Bandung atau biasa disebut Bobotoh. Selain menyampaikan duka mendalam, Bobotoh menginginkan insiden tragis setelah pertandingan Arema FC versus Persebaya Surabaya dalam lanjutan Liga 1 2022-2023 tersebut menjadi momentum perdamaian supporter di Indonesia. Salah seorang pentolan Bobotoh, Heru Joko, mengatakan bahwa insiden yang menuai perhatian dunia ini selain dijadikan pemantik untuk menyudahi rivalitas kelompok supporter yang selama ini berseteru. Dirinya pun telah mendapat desakan untuk mendeklarasikan perdamaian antara supporter yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Pasti banyak pelajaran yang didapatkan sama supporter Indonesia. Ya, dengan kejadian kemarin semuanya benar, panpel, keamanan kita semuanya benar. Kekalahan yang diderita tim tuan rumah Arema FC menyebabkan kekecewaan para supporter hingga terjadi kerusuhan yang berbuntut meninggalnya 129 orang supporter dan 2 orang aparat kepolisian. Saat ini pemerintah telah membentuk tim pencari fakta untuk mengetahui penyebab terjadinya peristiwa nahas tersebut. Demikian dilaporkan Arif Budi, kontributor TVRI Jawa Barat. Saudara, berikut kita ikuti situasi dan kondisi lalu lintas di Kota Bandung berdasarkan area traffic control sistem Dinas Perhubungan Kota Bandung. Baik saudara, kita dapat melihat dari sebelah kiri atas layar televisi Anda, yakni di Simpang Tol Paster. Volume kendaraan yang cukup ramai dan ada arah yang cukup padat. Dan kemudian dari area selanjutnya, dari area Cikapayang, dari arah Jalan Merdeka, situasi kendaraan cukup lancar. Memang cukup ramai, habis hujan, dimohon untuk berhati-hati. Selanjutnya dari area Kopo, arah Cibaduyut, situasi cuaca yang memang saat ini sedang diguyur hujan, jadi berharap untuk para pengendara motor dan mobil berhati-hati di jalan. Dan pantauan selanjutnya, untuk di daerah Gede Bage, memang cuacanya diguyur hujan dan untuk aktivitas kendaraannya cukup padat merayap. Baik saudara, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Fauzia Sarullah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.